Setiap tahun para warga kampung ini harus berkumpul untuk mengikuti permainan yang sangat mengerikan. Dari kampung 12 ini terpilih 2 orang sebagai perwakilan mereka untuk bertanding dengan orang dari kampung 1 sampai 11. Dan dari kampung 12 ini terpilih seorang gadis yang masih kecil dan polos. Mendengar adiknya terpilih, sang kakak dengan beraninya mengajukan diri sebagai perwakilan kampung 12. Melihat keberanian wanita bernama Siska ini, seluruh warga memberikan salam perpisahan. Dan saat perwakilan pria sudah terpilih, kedua perwakilan dari kampung 12 dibawa ke ibu kota untuk dipertemukan dengan perwakilan dari kampung-kampung lainnya. Di sini setiap perwakilan dari masing-masing kampung akan di makeover, diberikan perawatan sebagai bentuk apresiasi untuk memperkenalkan diri dan pakaian khas dari kampung masing-masing. Dan pakaian dari kampung 12 ini sangat menarik perhatian sekali sehingga banyak sekali orang yang suka dengan mereka. Tak hanya itu, di sini juga para peserta diberikan fasilitas untuk berlatih agar mereka semua siap bertarung di arena sesungguhnya. Dan saat mereka semua sudah siap, masing-masing peserta dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang akan membawa mereka ke arena pertarungan yang sebenarnya. Saat hitung mundur selesai, pertarungan pun dimulai. Mereka harus bertahan hidup bagaimanapun caranya, termasuk dengan menyingkirkan orang lain hingga sampai tersisa 1 orang. Wanita ini berniat untuk bersembunyi dari serangan peserta lain di arena ini, tapi panitia permainan malah memberikan serangan kepada wanita ini dengan membakar area yang ia tempati sekarang, sehingga ia harus berlari mendekat ke arah peserta lain. Dan mereka harus saling menyerang satu sama lain sampai tersisa 1 pemenang. Dan rencana panitia berhasil. Akhirnya wanita ini bertemu dengan peserta lainnya yang sudah bersekutu. Dan betapa rapuhnya hati wanita ini, ternyata teman sekampungnya juga berniat menyerangnya. Sungguh tega sekali. Para sekutu tadi pun hanya menunggu saja wanita itu turun dengan sendirinya karena tidak mungkin ia akan selamanya berada di atas pohon itu. Sampai keesokan harinya Siska melihat sekutu itu sedang tertidur dan Siska juga melihat ada sarang lebah yang sangat mengerikan. Dengan cerdiknya Siska langsung memotong ranting tempat sarang itu berada dan menjatuhkannya ke arah sekutu yang berniat menyerangnya. Dan dengan rencana itu Siska berhasil menyingkirkan peserta lain dengan tidak menyerang nyawanya. Wanita ini pun menemukan teman satu kampungnya sedang bersembunyi di balik sebuah batu. Siska pun segera mengeluarkan temannya itu dan mengobati luka yang dialaminya. Mereka harus bertahan hidup di arena ini jika ingin pulang ke kampung mereka dengan selamat. Karena kondisi pria itu sudah semakin buruk, Siska harus ke pusat persediaan dan mencari obat. Tapi tentu saja tempat ini sangat tidak aman karena banyak peserta lain yang berjaga-jaga. Dan ternyata saat berlari ke tengah ada peserta lain yang menyerang dirinya, tapi entah kenapa tiba-tiba ada peserta lain yang membantu Siska. Siska pun langsung membawa persediaan miliknya dan memberikan kepada temannya yang hampir sekarat ini. Mereka hanya butuh 1 malam saja untuk memulihkan keadaan pria ini, sehingga mereka memutuskan untuk pindah dari tempat mereka berpencar untuk mencari makanan. Tapi saat Siska akan memanah mangsanya, ia mendengar suara sirine yang menandakan ada peserta yang gugur dan mencari temannya itu di sebuah